Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setiap manusia, setiap anak, setiap orang tua menghendaki kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari tahap satu ke tahap berikutnya. Menghendaki kehidupan itu lebih sempurna, lebih terarah, dan mencapai kemuliaan yang dalam Islam disebut dengan capaian takwa. Dan takwa itulah kehidupan yang mulia yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ibadah puasa pun tujuan akhirnya adalah takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa yang kita lakukan, yang kita lalui dengan berbagai aktivitas keagamaan, sholat wajib, sholat sunat, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, mengikuti kultum, mengikuti kajian-kajian, baik secara berkelompok besar maupun kelompok-kelompok kecil. Bahkan bisa mengikuti kajian secara online yang bisa kita buka dari berbagai media sosial yang kita punya. Bukan hanya manusia ternyata Allah memberikan kemuliaan itu, tetapi melalui tahapan-tahapan. Bulan saja Allah memberikan ruang untuk mencapai kesempurnaannya. Wal qamari izan tasaq, demi bulan apabila telah purnama. Bulan purnama itu mencapai puncak kemuliaannya karena dia telah sempurna. Dari bulan hari pertama kecil, semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin meluas besarannya, sampai kepada hari yang ke-15 yang disebut hari atau bulan purnama. Artinya kemuliaan itu tidak muncul seketika. Kesempurnaan itu tidak instan, harus melalui proses. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu wal qamari izan tasaq, dan demi bulan apabila telah purnama. Lanjut dari ayat itu adalah la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu itu akan menuai, akan menempuh jalan hidup dari tahap ke tahap, dari tingkat ke tingkat untuk mencapai kemuliaan tadi. Jadi kesempurnaan itu, kemuliaan itu, ketakwaan itu tidak mudah kita raih dalam waktu seketika. Perlu proses untuk mencapai takwa itu. Makanya dalam pandangan umum para ulama kita memandang bahwa umat Islam itu bisa melewati beberapa tahapan, beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkat muslimah. Semua orang Islam berada pada tingkat ini dan luas besar. Ini adalah tingkat dasar yang memang anak itu lahir besar dalam kondisi Islam. Yang berikut meningkat, yaitu mukminat. Jadi kalau atap masjid itu semakin yang tahap keduanya semakin mengecil, semakin di atas semakin mengecil, itu adalah kelompok mukminat. Ada lagi tangga atau tingkat berikutnya, yaitu muhsin.
yaitu ihsan, selalu berbuat baik, selalu berpandangan baik terhadap peristiwa yang terjadi. Tidak ada sangka-sangkaan, tidak ada purbasangka atau prasangka buruk di dalam menjalani kehidupan. Itu adalah ihsan. Selalu baik, yang dijalaninya baik, yang diucapkannya baik, yang dipikirkannya baik, yang dilihatnya baik, yang dikerjakan tangan, kaki, seluruh anggota badan selalu baik, termasuk hati. Yang keempat adalah mukhlis, yaitu ikhlas. Apa yang dikerjakannya itu tidak pernah berpikir kenapa orang lain ini nggak mengerjakan ini. Dan disitulah kesempatan kita untuk beramal. Sekali lagi, pada saat orang lain tidak memenuhi tugasnya dan kita bisa menyelesaikannya, kita bisa melakukannya, dan tanpa harus mengatakan kenapa orang lain nggak mengerjakan ini, tetapi kita punya kesempatan untuk mengerjakannya, maka lakukan itu dengan ikhlas. Sholat itu ikhlas, puasa ikhlas, infak, sedekah, zakat harus dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Jadi beragama itu harus ikhlas. Dan ini tingkat yang mudah diucapkan, tapi sulit dihayati dan dilaksanakan. Mudah-mudahan pemirsa, kita selalu memilih tahapan-tahapan ini, sehingga sampai kepada puncak kesempurnaannya adalah pucuk yang paling tinggi dan kecil. Mungkin tidak semua orang bisa meraihnya, yaitu muttaqin. Sebagaimana yang kita harapkan dalam puasa ini, yaitu menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang sempurna. Sebagaimana sempurna purnama, sebagaimana mulianya kehidupan orang-orang yang dimuliakan. Tentu kita semua ingin seperti itu. Orang tua ingin mulia hidupnya dalam berkeluarga. Anak-anaknya ingin sukses dalam studinya, baik pelajar maupun mahasiswa. Dan setelah studinya sukses, maka dia juga ingin sukses di bidang karir. Maka dalam hidup ini, terutama bagi para pelajar, ikuti proses tahapan-tahapan yang sangat dinamis sehingga sampai kepada kemuliaan. Maka jadi pelajar harus sukses studi, sukses organisasi, sukses karir, dan yang keempat adalah sukses keluarga. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan kita bisa mendapatkan tingkatan-tingkatan tadi. Kita ikuti, kita lewati dengan proses yang dinamis, tapi jangan lupa harus dengan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama. Karena mustahil kita bisa meraih tingkat muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin itu kalau kita tidak memiliki pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.